sahabat Nabi takut dengan yang haram, takut dengan yang syubhat, datang kepada baginda Nabi, berangkat dari Makkah menuju Madinatul Munawwarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai di Madinah, Uqbah ibni Harith berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh Uqbah, ya Rasulullah, aku menikah dengan putrinya Abi Ihab, tapi ada seorang perempuan yang datang kepadaku bahwa aku dan istriku ini adalah satu susuan, dia yang menyusui kami, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, selama kita duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Sirwa'ah bikasri sin muhmalah Uqbah ibni Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab ibni Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati fasa'alahu ila akhiri ahadith. Hadis hari ini daripada Abi Sirwa'ah. Abi Sirwa'ah ini salah satu daripada nama sahabat yang jarang kita bahas. Nah, dalam minggu ini, dalam beberapa bulan ini kita membahas sahabat yang jarang dibahas. Sebelumnya namanya Wabisah. Wabisah itu pekan yang lalu, sahabat namanya Wabisah ibni Ma'bad. Sebelum Wabisah itu ada pula nama sahabat Nawas bin Sam'an. Nah, ini supaya jangan nanti kita kaget jumpa dengan orang-orang ini nanti di surga. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nanti orang-orang pada berkumpul di situ. Orang-orang berkumpul bersalaman dengan Nawas bin Sam'an. Inyo lewat di doket awak, ndak awak salaminya dah. Nah, kenapa kita tak salami? Jadi kata kita ke kawan, itu siapa tu kan? Antara dia ndak yo tahu dah kan.
Tanya ke kawan cik lain, tidak je tahu dah. Padahal sama-sama di surga. Tanya cik lain, itu siapa tu? Tu Nawas bin Sam'an. Siapa dia Nawas bin? Sahabat Rasulullah. Baru kita tahu, tapi orangnya sudah melewati kita. Nah, terpaksa pula lah kita ngajar. Tapi kalau dah tahu nama dari sekarang, Nawas bin Sam'an, Wabisah, Abi Sirwa'ah. Nah, langsung kita teringat, oh ini pernah kami meriwayatkan hadisnya ketika di dunia. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga Allah. Amin. Inda zikri salihat tatanazzalu hurma rahmah. Apa katanya di dalam sebuah ungkapan itu? Di mana disebut nama orang saleh, maka dipastikan di tempat itu turunnya rahmat. Nah, ini orang saleh ni. Sahabat Nabi, salihin. Sahabat Nabi, para orang saleh. Allah puji dalam Al-Quran dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai para sahabat Nabi SAW. Nah, hari ini namanya Abi Sirwa'ah. Beliau ni tak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau ni meriwayatkan hadis dari Nabi cuma satu buah hadis saja. Satu buah hadis saja yang dia riwayatkan daripada baginda Nabi kita SAW. Ya, memang beda-beda sahabat. Ada sahabat yang lama duduk dengan Nabi, memang selalu ingin mendapatkan ungkapan hadis dari Rasulullah SAW. Ada sahabat yang lama hidup bersama Nabi, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, seperti Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada sahabat baginda Nabi SAW yang cuma jumpa dengan Nabi itu mungkin 2 atau 3 kali, seperti Wabisah kemarin. Setelah dia Islam, balik ke kampungnya, ada masalah, balik ke Madinah, bertanya ke Rasulullah. Setelah itu, Nabi pun sudah wafat dan Nabi sudah meninggal dunia. Cuma 2 riwayat hadis yang ia riwayatkan dari Nabi SAW. Dan begitu juga dengan Abi Sirwa'ah. Abi Sirwa'ah menurut ulama hadis, ia cuma meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW cuma 1 hadis saja. Tidak ada lain daripada itu. Jadi maksud dia riwayatkan hadis, ia mendengar hadis dari Rasulullah SAW secara langsung, cuma 1 buah hadis itu saja. Adapun hadis-hadis yang lain, ia meriwayatkan tapi daripada sahabat baginda Nabi SAW. Maka ulama tidak menghukum hadis-hadis yang lain, itu dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Kalau kita analogikan, ada satu orang sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Satu riwayat yang ia riwayatkan langsung kepada Nabi. Kemudian ia pulang ke kampungnya. Kemudian di kampungnya ia berjumpa dengan orang-orang yang sudah senior lah, yang disebut dengan min kibaris sahabah. Kibaris sahabah itu para seniornya sahabat Nabi SAW. Ia mendengar hadis Nabi dari para senior ni, tapi tidak dari Nabi. Nah, yang dicatat oleh ulama hadis, saking telitinya ulama hadis tu, yang dicatat yang ia riwayatkan langsung dari Rasulullah cuma yang beliau langsung berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi yang beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat ni, hadis-hadis yang beliau riwayatkan dengan sahabat-sahabat ni tidak dimasukkan oleh ulama hadis yang ia riwayatkan, yang beliau riwayatkan daripada Nabi SAW. Apa tujuannya itu Bapak kira-kira? Tujuannya apa? Untuk menjaga kesahihan dan keaslian hadis. Karena kalau riwayat beliau yang dipakai, beliau orang yang ketiga nih, baginda Rasulullah, sahabat, baru beliau. Nah, nanti kalau riwayat beliau yang dipakai, ini riwayat yang di tengah-tengah yang sebelum daripada Nabi ini, khawatirnya hilang. Ya, namanya mungkin diputus oleh sejarah atau diputus namanya oleh orang-orang yang ingin mempalsukan hadis dan lain sebagainya. Itulah kemurnian hadis itu. Maka sampai hari ini adanya sanad itu, tujuan sanad itu untuk menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Maka tidak bisa hari ini dipalsukan. Sudah ada hadis palsu dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lalailul Masru'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Dipalsukan oleh siapa? Oh, tengok lagi, ada Imam Ibnu Jauzi mengarang Al-Mawdu'at. Kemudian ada lagi dikarang oleh Imam Al-Iraqi, hadis-hadis tentang hadis-hadis palsu. Nah, tapi tengok dulu, jangan kita jumpa hadis tu kemudian dikomentari hadis tu palsu, kemudian kita ikut pula mengomentari hadis tu palsu. Jangan.
Ini marak pula sebelum Ramadan saya perhatikan ada kajian hadis-hadis palsu dalam Ramadan, judulnya itu. Penceramahnya saya tengok orang yang ya mohon maaf bukan peneliti hadis. Jadi kalau yang memberikan materi itu seorang peneliti hadis, oke-oke saja. Ini bukan peneliti hadis. Jangankan untuk meneliti hadis, membaca kitab hadis saja dia tak pandai. Dengan modal Google, dengan modal buku apa namanya, ada buku pintar berceramah, buku pintar public speaking apa. Nah ini hati-hati. Ada beberapa masjid di Pekanbaru yang judul kajiannya sebelum Ramadan, hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Ada juga judul kajiannya itu hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Nah, ada dapat saya video ya, ada dapat saya dari jemaah, dikirimkan oleh jemaah. Nah, tanda buktinya, makanya jangan digabah untuk menghukum hadis. Hadis yang ia katakan palsu itu ternyata di ulama hadis pun itu menjadi khilaf. Maka apabila sebuah hadis itu menjadi perselisihan ulama hadis, berarti itu belum dipastikan hadis itu hadis palsu. Maka hati-hati kita. Bukti saja contoh antara Syekh Albani dengan Imam Suyuti itu banyak perbedaan. Antara Imam Ibnu Jauzi dengan Imam Suyuti itu juga banyak perbedaan. Imam Ibnu Jauzi, Imam Al-Jauzi ya, dalam kitab Al-Mawdu'at memaudhu'kan, maudhu' itu sampai ke derajat palsu Pak, hati-hati. Palsu. Siapa yang meriwayatkan hadis palsu haram, mengamalkan hadis palsu haram. Siapa yang dia meyakini hadis palsu itu dari Nabi haram. Nah, maka hati-hati kita, jangan cepat-cepat kita mengklaim oh hadis maudhu', oh hadis Imam bukti contoh dalam Al-Mawdu'at itu dikatakan hadis tentang salat sunat tasbih itu hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Imam Suyuti meneliti hadis itu lagi, itu beliau nukilkan dalam kitab Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Hadis yang tadi dikatakan maudhu' ternyata dalam satu qaul, dalam satu riwayat hadis tadi itu menjadi hadis sahih, bahkan ada hadis hasan dan bahkan sampai kepada hadis sahih. Kemudian setelah itu Imam Al-Iraqi menjelaskan lagi lebih detail tentang kedudukan hadis yang di awal dibahas tadi. Nah, sama halnya dengan hadis-hadis yang bermasalah di seputar Ramadan. Hati-hati dulu kita, teliti dulu. Ini pendapat siapa yang mengatakan hadis ini maudhu'? Tengok pula pendapat ulama hadis yang lain bagaimana. Jika seandainya sudah sepakat para ulama hadis tentang kedudukan hadis, silahkan saja. Tapi kalau masih ada khilafiyah di antara ulama hadis tentang hukum hadis itu, jangan kita gegabah mengatakan hadis itu hadis palsu. Nah, bahaya nanti. Makanya ada juga sebuah hadis itu kadang di dalam matannya dhaif, tapi dalam sisi maknanya ada sahih. Nah, dalam kajian hadis itu dalam Bapak Ibu. Nah, ini dengan semangatnya mengatakan ini hadis maudhu', ini hadis maudhu', ini jangan percaya, ini jangan percaya, ini jangan percaya. Hampir semua hadis tentang Ramadan dikategorikannya hadis maudhu'. Kan kacau jadi itu. Aturannya jemaah ni semangat dalam ibadah, tapi karena menengok ni hadisnya hadis maudhu', jadi tak semangat lagi dalam ibadah. Bahkan hadis itu bukan hadis maudhu', karena hadis itu hadis dhaif. Kalau hadis maudhu' jelas tak boleh kita amalkan Pak. Tapi kalau hadis itu masih dalam posisi hadis dhaif, itu sepakat ulama bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif untuk fadail amal, supaya agak lebih semangat dalam beramal, supaya lebih apa namanya, lebih girang dalam beramal. Nah, boleh beramal dengan hadis dhaif, itu sudah disepakati oleh para ulama. Tapi kalau hadis maudhu', ya enggaklah, itu kan hadis palsu. Mana boleh kita beramal dengan hadis palsu? Tak boleh. Nah, ingin lihat apa saja hadis palsu, tengok dalam kitab Al-Mawdu'at, dalam kitab Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at, ditulis oleh Imam As-Suyuti, ditulis oleh Imam Al-Iraqi juga. Nah, jadi beliau ni cuma satu hadis saja yang beliau riwayatkan dari baginda Nabi SAW. Ada juga kadang ulama hadis menilai sosok sahabat ni. Ni sahabat ni seperti apa? Aku lupa kah? Ni sahabat ni jumpa dengan Rasulullah sudah sepuh kah? Kadang kalau sepuh, kadang dia lupa. Kadang
dengan waktu pun dia tak tahu, maka sahabat kadang tidak memasukkan kepada periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu, beliau ni asli penduduk Makki. Makki itu Hijaz. Hijaz ni Makkah. Makkah dulu disebut dengan Hijaz. Hijaz itu daerah Makkah. Nah, maka ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi Syam, ya Allah, berkahilah Yaman, ya Allah. 3 kali diulang-ulang doa oleh Nabi. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan berkahi Yaman, ya Allah. Jadi ada yang bertanya, Hijaz ya Rasulullah, Najdi, ada yang mengatakan Najdi bagaimana? Najdi Hijaz. Tidak, kata Nabi. Ya, Nabi tidak mendoakan Najdi atau Hijaz untuk mendapatkan sebuah keberkahan itu. Ya, ada yang mengatakan Najdi di sana. Ya, kenapa? Ya, karena timbulnya fitnah. Fitnah di sana diantaranya sering terjadi gempa. Kemudian fitnah di sana juga lahir Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Nah, ditambah pula oleh ulama karena lahir di situ induk angkangnya Wahabi itu. Siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahab itu. Itu lahirnya di daerah Najdi. Makanya tidak, ya kata ulama kita, makanya tidak didoakan oleh Nabi karena sudah nampak dari daerah itu muncul fitnah. Fitnah Nabi palsu, kemudian fitnah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Qala annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab ibn Aziz. Jadi beliau ni asli penduduk Makkah. Nah, cuma satu hadis yang beliau riwayatkan daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz, bahwa sesungguhnya Uqbah bin Harith ini menikah dengan seorang perempuan daripada perempuan, anak daripada perempuan ibni Abi Ihab ibni Aziz. Kemudian fa'atathul mar'atu. Ini tentang syubhat kajian kita kan. Judulnya meninggalkan syubhat dan perkara yang dibenci. Itu judul kajian kita dulu. Nah, setelah dia nikahi perempuan, anak perempuan dari Abi Ihab ini, datanglah seorang perempuan kepada Uqbah ibni Harith. Faqalat, apa kata perempuan itu? Inni qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha. Jadi kata perempuan ini, aku ni telah menyusui Uqbah dan istrinya si Uqbah. Jadi maksudnya perempuan yang dinikahinya pun itu disusui oleh seorang perempuan. Jadi ada seorang ibu-ibu datang, kata ibu-ibu no, waang jebiniang dan menyusui petangga, katanya. Kau lah menikah kau. Ibu-ibu mengatakan, engkau berdua ni aku yang menyusukan kalian, katanya. Faqala laha Uqbah. Ya, Uqbah masih belum percaya. Apa kata Uqbah? Ma'alamu annaki arda'tini wala akhbartini. Kenapa engkau tidak memberi aku bahwa engkau menyusui aku? Kenapa engkau tidak menceritakan kepadaku sebelumnya bahwa engkau telah menyusui aku dengan istriku? Tapi macam mana? Ini sudah nikah. Akhirnya faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hidup di zaman sahabat. Ini hidup di zaman Rasulullah, Pak, nikmat betul hidup di zaman baginda Nabi. Langsung sahabat berangkat dari Mekah. Bayangkan, untuk perkara itu Makkah, Madinah jauh, Pak. Perjalanan normal itu 7 hari. Perjalanan normal. Perjalanan jalan yang biasa diikuti. Maka Nabi SAW hijrah Makkah Madinah bukan lewat normal, makanya lebih dari 7 hari. Baginda Rasulullah SAW ada mengatakan sampai 14 hari, 13 hari, 14 hari. Tapi yang normalnya 7 hari. Kita hari ini normal 5 jam, 7 jam Makkah Madinah. Berangkat Uqbah ibni Haris ke Madinah, karena Nabi di Madinah, untuk menanyakan perkara itu. Bagaimana nih? Diceraikan saja nih istri ini atau tetap dipakai? Bagaimana dengan perempuan nih? Perempuan ini betul tak nih? Perempuan ini sehat atau tidak? Apakah boleh saja kalau ada perempuan yang datang menjadi saksi bahwa kita anak susuannya, boleh diterima langsung atau tidak? Ini berkaitan dengan fikihnya nanti ini. Tapi ini tentang syubhat tadi, Pak.
Saking sahabat Nabi itu takut dengan perkara syubhat, rela berjalan melakukan safar Makkah ke Madinah jauh untuk menanyakan satu pertanyaan saja. Begitu sahabat Nabi SAW tidak ingin berbuat haram, tidak ingin berbuat syubhat. Nah, begitu sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau tiba tapek-tapek dia awak ko, yintai nak amak ko nyawak kan, itu nyawak lah kan. Tentu awak cari pula asal muasal ibu ni, perempuan ni. Kok dia mengaku-ngaku saja? Selama ni kemana dia? Kok tiba-tiba awak lah menikah barunya? Ya kita gitu. Apalagi kalau awak sayanglah terlampau sayang betul kepada bini kok. Ada tu dedeknya. Jendangan mana hamak boleh kan? Nah, ni sahabat Nabi takut dengan yang haram, takut dengan yang syubhat. Datang kepada baginda Nabi, berangkat dari Makkah menuju Madinatul Munawwarah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai di Madinah, Uqbah ibni Harith berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh Uqbah, ya Rasulullah, aku menikah dengan putrinya Abi Ihab, tapi ada seorang perempuan yang datang kepadaku bahwa aku dan istriku ini adalah satu susuan. Dia yang menyusui kami, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Kaifa waqad qil? Bagaimana dengan perkataan qil? Qil itu perkataan yang dianggap perkataan lemah lah, qila. Jadi kalau ada dalam fikih, dalam hadis, itu pendapat qila katanya. Kalau ada kalimat qaf, ialah qila, itu pendapat lemah. Bagaimana? Ya, dengan adanya pendapat, dengan adanya ungkapan-ungkapan yang seperti itu, jadi bagaimana denganmu? Bagaimana? Ya, kata baginda Nabi SAW, ya kalau begitu kata Nabi, innakuma ikhwan minar ridha'ah. Kalau begitu kalian ini saudara sesusuan, kata Rasulullah SAW. Maka fafaraqaha, diceraikan perempuan tadi oleh si Uqbah. Kemudian perempuan itu wanakahat zaujan ghairahu, kemudian perempuan itu menikah dengan laki-laki selain daripada si Uqbah ini. Itu hadis. Jadi setelah mengadu ke Rasulullah, jadi kata Nabi, ya bagaimana kalau begitu kalian ini kan saudara sesusuan, seridha. Nah, diceraikan perempuan itu oleh Uqbah, dan perempuan pun menikah dengan laki-laki yang lain. Ini sahabat pertama. Ini hikmah daripada hadis ini. Pertama, sahabat ini ingin memastikan bahwa yang ia lakukan itu adalah perkara halal. Maka segala perkara syubhat tinggalkan. Kan ragu itu Pak, syubhat, ragu. Maka sesuatu yang ragu lebih elok untuk kita jauhi. Ragu kita, ini duit ini kita duit halal entah tidak, lebih baik kita jauhi saja. Ragu kita, ini betul enggak nih? Ini halal enggak atau tidaknya pendapatan kita nih? Gaji kita yang sekarang ini halal enggak? Ragu kita tentang kehalalannya, elok kita tinggalkan saja. Begitu para sahabat Nabi menjaga kesucian daripada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, begitu juga dengan anak-anak dan keluarganya. Ya, para sahabat Nabi dulu orang-orang soleh Pak, menengok kualitas ibadahnya itu kepada makanannya. Kalau dia malas tahajud malam hari, berat rasanya bangun di malam hari, itu dia introspeksi makanan. Apa makanan yang saya makan kemarin? Apa makanan yang masuk ke dalam perut saya? Begitu dia. Ya, kita makanan yang kita ingat tu kalau wak sakit perut baru ingat ke makanan. Menceret wak kan, baru ingat apa rasa dimakan petang ya. Bukan karena malas tahajud Pak. Bukan malas datang solat berjamaah ke masjid, bukan malas duduk di majlis ilmu kita ingat makanan. Enggak, tapi ketika ada masalah di perut, baru kita ingat kepada makanan. Memang beda kita dengan para salafun salih dahulunya. Dua, hadis ini menunjukkan bahwa saksi atau tidak ada saksi, pengakuan daripada seorang perempuan yang dipandang uruf, maka itu boleh diterima. Jadi saksi ridha tu
Dalam mazhab kita memang disebutkan bahwa mesti harus ada sebenarnya saksi bahwa ibu itu betul-betul menyusui 2 orang anak nih. Jadi ibu tadi mengaku, mestinya ibu ini bawa saksi pula. Tapi di sebagian pendapat kaul mazhab mengatakan tidak perlu dengan persaksian jika seorang perempuan itu sudah mengatakan bahwa ia pernah menyusui daripada seseorang. Jadi tidak perlu lagi perempuan ni, oh ya saksi, engkau saksi kan, engkau saksi, engkau saksi. Tidak, cukup dia saja mengatakan, iya kalian pernah aku susui, sah persaksian itu. Beda kalau saksi zina 4 orang, ya saksi zina 4 orang, kurang daripada itu tak boleh. Nah tapi saksi daripada menyusui ini tak perlu ternyata, cukup dengan apabila seorang perempuan mengatakan engkau pernah aku susui, maka itu sudah sah terhadap susuannya. Nah kemudian hadis ini juga menjadi dalil yang ketiga bahwa saudara sesusuan itu tak boleh menikah. Maka dalam Islam tu haram nikah itu kan 3. Ada disebabkan nasab, ada disebabkan ridha menyusui, ada disebabkan musaharah. Musaharah ni pak menantu dengan mertua itu tak boleh sampai kapanpun. Ya, apa ya? Musaharah besan ya. Musaharah disebabkan karena kita menikahi daripada adanya sebab pernikahan itu disebut dengan musaharah, menantu dengan menantu dengan mertua, itu tak boleh ya. Dan ada nasab tu nasab sementara, ada mahram tu mahram sementara. Pernah Bapak Ibu dengar mahram sementara? Siapa mahram sementara? Saudara kakak beradik daripada istri atau suami kita. Mahramnya sementara. Maksud sementara, ketika tidak ada lagi istri kita, maka boleh kita menikah dengan adiknya. Ketika tak ada lagi suami kita, dalam arti kata mungkin meninggal atau bercerai, maka boleh kita menikah dengan adik suami kita. Maka itu yang disebut dengan mahram sementara. Nah mahram sementara ini tidak berlaku seperti mahram-mahram yang lainnya. Makanya kalau kita dengan ipar itu tak boleh buka aurat. Mahramnya sementara cuma. Jadi tak boleh kita nampak ibu-ibu, nampak rambutnya oleh adik suaminya, tak boleh. Atau nampak auratnya oleh abang suami, tak boleh. Kita macam tu juga, lagi-lagi nampak aurat kita oleh adik isteri kita, tak boleh. Ya. Oh mahram tu karena kita menikah dengan kakaknya. Karena kita menikah dengan adik. Tapi kalau tak ada kakaknya tidak ada, maka meninggal atau bercerai, boleh kita menikah dengan adiknya. Nah biasanya di masyarakat kita, oh adik istri kita tak apalah, biasa buka aurat. Atau oh ni abang suami kita, tak apalah, adik suami tak apa buka aurat, tak boleh dalam Islam. Apalagi kita sama-sama, apa namanya kalau bahasa kita, moyannya, kakak beradik dia, kita pun sama-sama menikah dengan dia. Jadi 2 orang, istri kita 2 orang kakak beradik. Istri kita ke satu, adiknya satu. Kita menikah dengan istri kita. Kemudian ada satu juga perempuan menikah dengan adik istri kita nih, kan laki-laki nih. Ipar kita nih. Berarti kita dengan ya moyan lah, kita dengan moyan kita tadi itu justru lebih-lebih lagi tidak boleh terbuka aurat. Tapi di masyarakat kita kadang hal yang biasa saja kadang. Nah, musaharah ridha ini salah satu daripada perkara yang tidak boleh menikah disebabkan karena sesusuan. Sesusuan ini ada pemahaman sesusuan itu ada kala dia menyusu kepada seseorang. Jadi umpamanya si fulan dengan si fulanah. Fulan ni menyusu kepada ibu si fulanah. Nah, maka si fulanah kakak beradik ni tak boleh menikah dengan si fulan. Atau sebaliknya, si fulanah menikah dengan si fulanah menyusu kepada ibu si fulan.
maka si fulan ni kakak beradik tak boleh menikah dengan si fulanah. Atau si fulan dengan si fulanah menyusu kepada ibu yang lain, maka juga dia tak boleh menikah. Itu 3 permasalahannya di sana. Karena orang kita biasa saja dianggap perkara biasa dengan riba ni. Padahal dalam hadis dikatakan, dalam Quran juga disebutkan si fulanah menyusu kepada ibu si fulan. Berarti kakak beradik ni tak boleh nikah dengan si fulanah. Si fulan menyusu kepada ibunya si fulanah. Si fulanah kakak beradik ni tak boleh nikah dengan si fulan. Itu namanya saudara sesusuan. Tapi berlakunya hukum saudara sesusuan ini bi thalathati syara'id. Ada 3 syaratnya, Pak. Bukan berarti ketika ia pernah menyusu dengan seorang perempuan ia langsung dicap sebagai saudara sesusuan. Tidak, ada 3 syaratnya. Syarat yang 3 itu, pertama, bahwa menyusui itu tidak di atas usia 2 tahun. Jadi menyusui itu usia 2 tahun. 2 tahun itu dihitung dengan miladiyah hijriyah, dihitung dengan tahun hijriyah. Jadi di bawah 2 tahun hijriyah dia menyusu kepada seorang perempuan, maka itu disebut dengan ibu susuan. Tapi itu syarat pertama baru itu. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun anak ini menyusu kepada seorang ibu, maka itu tidak disebut dengan ibu susuan. Makanya bapak kalau menyusu kamak pajar tu, ya awak tidak sesusuan aja anak awak tu. Kan ada pertanyaan itu, bagaimana dengan seorang laki-laki yang menyusui dia dengan istrinya? Berarti dia saudara sesusuan dengan anaknya. Kan pertanyaan-pertanyaan bongak namanya. Iku apa? Kau lah basungui, lah bajanggik dia menyusu. Ya kan saudara sesusuan pula. Tapi syaratnya tadi itu apa? Ketika belum sampai 2 tahun. Itu syarat pertama. Kalau sudah di atas 2 tahun itu tidak disebut saudara sesusuan lagi. Nak 3 tahun kah usianya, 4 tahun kah? Nah begitu syariat kita, Pak. Memang usia menyusui itu 2 tahun itulah, Pak. Nah, disebut dalam Quran kan begitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha. Dalam Quran disebutkan 2 tahun. 2 tahun itu sempurna. Makanya kita menyusui anak itu memang 2 tahun sempurna. Jangan kurang, jangan lebih. Kata orang kampung kita, kalaulah di atas 2 tahun itu biasanya air itulah menjadi racun katanya. Tidak tahu kita, wallahu a'lam. Cuma kalau dokter bilang kalau seorang perempuan itu sudah hamil pula, maka air ASI tadi tak bagus lagi untuk dikonsumsi oleh anak tadi. Tapi patokan dalam syariat kita 2 tahun. Di bawah 2 tahun, nah itu masih disebut dengan ibu dengan anak susuan. Itu pertama, syarat pertama. Nah, gitu. Ya, dalam Islam memang ASI itu penting dalam Islam. Yang lebih diutamakan ASI dalam Islam dibandingkan dengan susu formula yang lain. Maka heran juga kita kadang menengok perempuan lebih mengutamakan bodinya, lebih mengutamakan penampilannya, lebih mengutamakan kecantikannya dibandingkan dengan mendapatkan sebuah pahala besar, dibandingkan dengan anak-anaknya akan menjadi anak yang tidak baik. Ya, ASI itu kan luar biasa, Masya Allah. Dalam syariat kita, dalam kajian kita, ASI itu memang suplemen yang paling baik, vitamin yang paling bagus, makanan yang tinggi gizinya untuk si bayi. Nah, ada seorang ibu yang tak mau menyusui anak. Nah, dia bela dengan susu formula dan lain sebagainya. Nah, cari tak bisa ikut, cari susu kambing. Nak susu kambing, cari susu sapi. Jadi nak, padahal dia punya. Jadi keluar sebenarnya bahasa kasar kita, amak-amak yang macam itu sama aja amak-amak sapis mental namanya. Itu bahasa kasar kita. Sapis mental itu kan untuk digemukkan, Pak. Setelah digemukkan, perbagus bodinya, sapis mental tadi itu dijual dengan harga mahal. Nah, ada perempuan yang dia lebih mengutamakan kecantikannya dibandingkan untuk anaknya.
Ya, ini di luar orang yang tak bisa menyusui itu lain babnya. Memang tak ada putih susunya, tak bisa ibu ni menyusui anaknya itu lain. Tapi bagi perempuan yang dia punya kesempatan untuk mendapatkan sebuah pahala ampunan dosa daripada Allah, dengan ia menyusui anaknya, berapa dosanya diampuni oleh Allah. Dengan dia menyusui anaknya, berapa pula pahala yang Allah catatkan untuknya, kesehatan untuk anaknya. Ternyata ada orang yang tidak menginginkan itu rupanya. Dia lebih ingin mempercantik wajahnya, mengkinclongkan wajahnya, kemudian memperbagus bodinya dan lain sebagainya. Nah, hati-hati yang belum menikah, cari istri yang betul-betul mau menyusui anak kita. Jangan ya ketika melahirkan, dah lahir disuruh minum langsung susu formula. Jangan. Dokter saja itu menganjurkan untuk minum untuk ASI. Ada dokter menganjurkan pertama kali dengan ASI. Tidak ada, walaupun dokter itu kadang mempromosikan susu formula kepada kita, tapi tetap yang diutamakannya itu adalah ASI. Nah, beruntunglah ibu-ibu yang menyusui anaknya dengan ASI. Beruntunglah perempuan di dunia ini mendapatkan ampunan doa daripada malaikat, doa daripada orang-orang saleh terhadap ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang menyusui anaknya. Nah, syarat yang kedua baru disebut dengan ridha, disebut dengan saudara sepupu, saudara sesusu. Yang kedua itu bahwa menyusuinya itu sampai 5 kali, dan 5 kali itu dalam keadaan kenyang. Kalau 3 kali, kalau 2 kali saja baru menyusui, itu belum disebut dengan saudara sesusuan. Ya, apalagi kita di kampung-kampung kan biasa lama menangi anaknya. Amaknya mungkin pergi ke pasar, amaknya pergi ke pasar, anak ni lama menangis. Biasa kalau di kampung-kampung tetangga gitu datang loh, cara disusuan lah katanya, apa sini nih sayangnya di tadi nangilai bawa ni susuan. Sekali itu saja dia susui, apakah itu sudah termasuk saudara sesusuan? Belum. Syaratnya itu 5 kali, dan 5 kali itu kenyang. Kenyangnya itu apa tandanya? Si bayi ini melepaskan sendiri daripada bibirnya. Bayi itu melepaskan sendiri. Ya, imma dia tertidur ketika putih susu ibu susuannya tadi di mulutnya, karena kenyang ia tertidur, terlepas, dilepaskannya sendiri, itu dihitung 1 kali kenyang. Tapi kalau bahkan dalam fikih itu, saya masih ingat dulu waktu ngaji i'anah dengan masyaikh, itu ketika disusui oleh seorang ibu, tiba-tiba ibu terasuk rambutnya agak kusut, sisir agak jauh, diambil pakai kaki tak bisa. Akhirnya ibu ni diambil sisir tadi, tapi terlepas daripada mulut anak tadi, maka itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung 1 kali itu adalah ketika anak yang melepaskan sendirinya daripada mulutnya disebabkan karena kenyang. Jadi 5 kali kenyang, Pak. 5 kali kenyang itu apakah dalam 1 hari itu? Enggak. Bukan dalam sehari itu anak tu menyusu dengan kita sampai 5 kali kenyang, enggak. Mungkin hari ini menyusu sekali kenyang. Mungkin minggu yang akan datang ibunya mungkin ke pasar lagi, terlambat pulang, kita susui 2 sampai kenyang, tertidur anak. Mungkin berikutnya dalam masa 2 tahun tadi pernah dia 5 kali paling sedikit hitungannya, paling sedikit hitungan 5 kali kenyang, maka itu sudah disebut dengan ibu susuan namanya. Jadi bukan berarti inya pernah menyusui kemudian inya disebut ibu susuan langsung saudara sesusu, enggak. Itu syarat yang kedua. Nah gitu nih. Syarat yang pertama tadi apa? Enggak teronang lah. 2 tahun, tak boleh lebih dari 2 tahun. Syarat yang ketiga 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Pernah bahwa perempuan ini menyusui anak ini dengan 5 kali kenyang. Nah syarat yang ketiga, bahwa air susu itu, bahwa perempuan yang menyusui ini dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan wafat. Kalau dalam keadaan wafat air susunya diambil, maka itu tidak disebut dengan saudara sesusuan. Apa maksudnya ini? Kalau perempuan meninggal dunia, mana ada air susunya lagi, Pak?
Apa maksudnya ini? Siapa yang paham? Ini fikih nih. Dipompa. Ketika perempuan itu hidup, dipompa terlebih dahulu, dikumpulkan. Di kita di Indonesia tidak ada bank susu, Pak. Luar negeri, apalagi negeri kafir, ada bank susu. Kafir lebih paham tentang ASI dibandingkan kita Muslim. Kita kadang cuek saja kadang. Bahkan itulah, lebih mau dia anak ini menyusu kepada kambing dengan sapi dibandingkan menyusu kepada amaknya tadi. Kalau orang luar negeri, orang daripada luar negeri itu, mereka memang anak-anak bayi itu memang mereka utamakan mendapatkan ASI. Maka di mereka, di negara-negara mereka itu ada bank susu namanya. Ketika perempuan ini hidup, diambil air susunya. Diambil air susunya banyak, dijual ke bank susu, kumpulkan di bank susu. Ya, dicatat. Ini nama ini, umur sekian, alamat itu. Yang punya susu nama ibu ini. Ada di sana. Dikumpulkan. Ternyata ada 5 atau 4 botol, dan ternyata perempuan ini sudah meninggal dunia. Nah, diambil itu tuh untuk menyusui anak si bayi tadi, maka itu tidak disebut dengan ibu susuan. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal dunia ketika air susunya diminum. Tapi kalau ibunya masih hidup ketika air susunya tadi diminum, maka bisa kepada ibu susuan. Nah, begitu dia. Ketiga itu syaratnya. Nah, dalam Islam berlaku itu. Makanya Nabi katakan, kalau begitu memang ada yang mengaku itu adalah kalian berdua pernah disusui, ya udah ceraikan. Diceraikanlah oleh Uqbah ibn Harith. Kemudian perempuan ini pun menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, inti daripada hadis ini apa? Sahabat Nabi SAW sedetail itu mengkaji dan menjauhi perkara syubhat dalam kehidupannya. Tak mau dia. Padahal cuma satu orang perempuan saja yang mengaku, kalian berdua pernah aku susui. Cuma itu saja yang diakui oleh perempuan ini. Nah, membuat sahabat ingin mencari sebuah hukum, kepastian hukum. Ini barang ini boleh tak? Barang ini mesti dilanjutkan atau tidak? Nah, ternyata sahabat mendapatkan petunjuk dari Rasulullah, itu tidak boleh dilanjutkan, dan ia menceraikan perempuan itu. Kemudian perempuan itu pun menikah dengan laki-laki yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di lingkungan kita, di kehidupan kita kadang banyak perkara-perkara syubhat. Ini salah satu contoh diantaranya kehidupan para sahabat Nabi SAW. Apalagi dengan kehidupan kita, jual beli dengan jual beli riba, ya, muamalah dengan muamalah riba. Apalagi dengan kehidupan kita, di kehidupan di zaman fitnah. Maka oleh karena itu lebih-lebih lagi mestinya kita harus takut bergelimang dengan perkara syubhat dan perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Kita tidak ada tawakufan-tawakufannya. Ada penutupan pengajian. Saya tengok di Pekanbaru ini mengaji terus nampak, ya. Ramadan ngaji juga, luar Ramadan ngaji juga. Paling tawakuf tuh ya di Syawal lah sebentar, itu paling 1 minggu 2 minggu di Syawal. Ya, setelahnya jalan lancar. Ada masjid yang tak pakai tawakuf. Saya tengok di daerah-daerah lain, Jakarta, di mana-mana tuh ada istilah tawakufan. Tawakuf tuh ya memang nak ngaji dia selama Ramadan, nanti di Syawal baru dibuka lagi. Ada istilah tawakuf namanya. Nah, di kita di Pekanbaru tidak ada mengaji taruh gitu, ya, mengaji Ramadan macam itu juga, di luar Ramadan seperti itu juga. Nah, gitu ya, ada baiknya juga, ya, daripada habis subuh pulang ke rumah bismika Allahumma bismika ya wa bismika amut pula, ajaklah di siko aja bismika Allahumma ya wa bismika amut di dalam masjid kan. Dapat pula nanti solat isyraq, ya, kayak tarawih gitu juga, ya. Di sana itu masih ada ngajinya, itu habis tarawih itu ngaji sampai subuh.
Nah, masih ada. Ya, kalau memang bisa memanfaatkan waktu seperti itu, ya lebih baik majelis ilmu sebenarnya daripada habis tarawih pulang ke rumah makan kolak tidur lalu jaga bakal orang kan sahur, tahajud sebentar makan sahur, ya, malam tak terpakai. Lebih baiklah ngaji kalau gitu malam itu, hadir majelis ilmu juga kalau begitu. Nah, itu pertimbangan saya. Tapi kami waktu ngaji di Mesir, di Sudan memang Ramadan tutup majelis ilmu, tidak ada kita ngaji. Nah, ada di Mesir Syekh Yusri kalau tak salah subuh tu beliau buka Muwatta dulu kalau tak salah. Setelahnya tidak ada, masyayikh yang lain tidak ada. Memang libur ngaji. Ya, karena kata beliau itu Ramadan syahrul Quran. Ramadan tu bulannya Quran katanya. Jadi ngaji kita dengan Quran aja. Banyak baca Quran, khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, khatam. Gitu. Lewat enggak di kita ada majelis subuh. Nanti biasanya Sabtu Ahad ada pula duhanya lagi. Habis itu ada ngaji zuhur. Nanti ada lagi ngaji nak berbuka puasa. Habis itu ngaji tarawih. Habis itu ngaji pula nanti qiyamul lail 10 terakhir Ramadan. Jadi sehingga ustadznya itu pun rasamu payah dia nak mengkhatamkan Quran itu kalau macam tu jadwalnya. Payah nak mengkhatamkan Quran. Bila nak mengkhatamkan Quran? Habis ngaji subuh lah, ya otomatis balik pulang, nah betul lah ngantuk pula. Nah, makanya kita santri tetap belajar di pesantren sampai tanggal 13 Maret insyaallah. Jadi ngajinya agak dikurangkan, tapi baca Qurannya lebih dibanyakkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu yang mana yang penting kita pelajari, setelah itu dengan Quran yang kita darskan. Nah, begitu dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah kuatkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita, Allah maafkan segala khilaf kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا في الرجاب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih, mohon maaf salah dan khilaf. Memasuki bulan Ramadan, kita sama-sama sucikan hati, sucikan jiwa, sucikan pikiran. Mana ada di antara kita yang salah, yang khilaf, dan salah pula dalam segala hal, tersalah atau tak tersalah, sengaja atau tak sengaja, minal a'idina wal fa'idin, al-afu minkum, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.